Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 yang beranggota Andi Setiawan, Belinda Aprilia, Muhammad, dan saya sendiri Muhammad Zaki. Yang pertama saya akan mempresentasi apa itu akuntansi. Akuntansi adalah mencatat, meringkas, mengrafikasi, mengelola, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua, definisi menurut para ahli. Yang pertama, Haskar Tahadi, yaitu akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi relevan bagi pihak yang berkepentingan. Yang kedua, Rudianto. Menurutnya, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang kepentingannya mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu KESO. Menurutnya adalah akuntansi sistem informasi yang menginventarisasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang kepentingannya. Yang ketiga yaitu tujuan akuntansi memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan terhadap kelangsungan suatu perusahaan yang nantinya informasi tersebut dapat digunakan berbagai dasar pengambilan keputusan. Fungsi akuntansi. Sebagai alat perencanaan, akuntansi berfungsi untuk mengendalikan berbagai kegiatan perusahaan sekaligus dasar pembuatan keputusan bagi para pemimpin. Sebagai laporan fungsi akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar maupun dalam organisasi. Siklus akuntansi, suatu proses pengolahan data yang terdiri dari urutan transaksi yang berdasarkan bukti transaksi sehingga dapat menghasilkan informasi laporan keuangan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pihak-pihak pengguna informasi akuntansi. Pihak-pihak pengguna informasi akuntansi terdiri dari satu, pemilik dan calon pemilik. Perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan di masa mendatang. Yang kedua, manajemen perusahaan diperlukan untuk membantu membuat penelitian dan keputusan yang berhubungan dengan tindakan-tindakan di masa mendatang. Yang ketiga ada investor, orang yang menanamkan uangnya pada perusahaan dan mendapat laba atas uang yang ditanamkannya. Karena investor memerlukan informasi keuangan untuk menentukan apakah akan meneruskan atau melepas kepemilikannya atas perusahaan. Jadi, investor sebelum mengambil keputusan, investor harus mengevaluasi dulu laporan keuangan perusahaan. Yang keempat ada kreditor atau bank. Kreditor memerlukan informasi keuangan, terutama laporan keuangan perusahaan, untuk mengambil keputusan apakah akan memberi kredit atau tidak, dan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan dapat mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Yang kelima ada pemerintah. Laporan keuangan diperlukan oleh pemerintah untuk membantu mengevaluasi dan mempelajari surat pemberitahuan pajak dan mengawasi perusahaan apakah mematuhi peraturannya. Yang keenam ada karyawan atau serikat buruh, mengetahui keadaan perusahaan apakah perusahaan dalam keadaan baik atau dalam keadaan pailit, berkenaan dengan perjanjian, misalnya kenaikan kesejahteraan karyawan. Yang ketujuh ada langganan perusahaan atau supplier, memerlukan laporan keuangan perusahaan untuk menilai hubungan dan perusahaan dalam membuat keputusan mengenai hubungan kerja di masa mendatang. Yang kedelapan ada masyarakat, mengetahui keadaan perusahaan, apakah perusahaan dalam keadaan yang merugi atau perusahaan dalam keadaan menguntungkan. Kegiatan akuntansi meliputi aktivitas pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisis data keuangan suatu perusahaan untuk menghasilkan informasi akuntansi. Setelah kegiatan akuntansi, ada informasi yang dihasilkan, yaitu informasi keadaan keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Biasanya informasi tersebut dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada bidang-bidang akuntansi berdasarkan profesi akuntansi. Maka dapat diketahui beberapa bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan dapat berhubungan dengan laporan terutama ditujukan kepada pihak di luar perusahaan, yaitu laporan keuangan. Yang kedua, ada akuntansi biaya. Akuntansi yang menekankan pada penetapan dan kontrol atas biaya. Yang ketiga, ada akuntansi perpajakan. Laporan akuntansi yang dipergunakan untuk tujuan perpajakan. Yang keempat, ada akuntansi manajemen. Informasi akuntansi diutamakan untuk pihak manajemen perusahaan.
Informasi berisi tentang laporan keuangan perusahaan yang lebih rinci dan mendetail, misalnya biaya pemasaran. Yang kelima, akuntansi pemeriksaan. Akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Yang keenam, ada sistem informasi. Akuntansi yang menyediakan informasi keuangan maupun non-keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif. Yang ketujuh, ada penganggaran. Akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang serta menganalisis dan melakukan pengontrolannya. Yang terakhir ada akuntansi pemerintah, yaitu akuntansi yang mengkhusus dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah, melakukan pengawasan terhadap keuangan pada lembaga pemerintah. Standar akuntansi di Indonesia. Di Indonesia memiliki 5 jenis standar akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu 1. Standar akuntansi keuangan (SAK). Sebelumnya disebut Prinsip Akuntansi Indonesia. SAK disusun dengan melakukan konvergensi IFRS standar, IFRS, IAS, IFRIC, dan SIC. SAK efektif per 1 Januari 2021 terdiri dari KKPK, 43 PSAK, 20 ISAK, dan 12 PPSAK dengan kurang lebih 3.000-an halaman dan disusun oleh DSAK IAI. 2. Standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik. SAK Etap. SAK Etap ditetapkan sejak 1 Januari 2011 yang terdiri dari 30 bab pengaturan dan dilengkapi daftar istilah. Sebagian besar menggunakan konsep, biaya, historis, dan pengetahuan yang lebih sederhana dari SAK yang hanya 140-an halaman. Per 1 Januari 2025, SAK Etap akan digantikan oleh SAK EP. SAK Etap disusun oleh DSAK IA. Yang ketiga, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). SAK EP diadopsi dari IFRS for SMES edisi 1 Januari 2015 dengan menyesuaikan kondisi di Indonesia. Terdiri dari 35 bab pengaturan dan 3 lampiran, tanggal efektif dan ketentuan transisi, daftar istilah, dan penyesuaian terhadap SAK dan SKAK EMKM. SAK EP lebih sederhana dari SAK dan lebih komprehensif dari SAK Etap. SAK EP menggantikan SAK Etap per 1 Januari 2025. Menerapkan ini diperkenankan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Memiliki sekitar 300 halaman dan disusun oleh DSAK IAI. Yang keempat, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, mikro kecil, dan mikro menengah, berisi 18 bab pengetahuan dan dilengkapi dengan dasar, kesimpulan, serta contoh ilustratif. Laporan keuangan SAK EMKM berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2018, memiliki sekitar 70 halaman dan disusun oleh DSAK IAI. Yang kelima ada Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah). SAK Syariah ditetapkan pada entitas syariah maupun entitas non-syariah yang melakukan akad atau transaksi berbasis syariah. SAK Syariah memiliki karakteristik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep yang digunakan. Proses penyusunan SAK Syariah selalu mengacu pada fakta yang dikeluarkan oleh DSN MUI. SAK Syariah terdiri dari KDPP LKS, 13 PSAK, dan 2 ISAK, memiliki sekitar 358 halaman